Malam hari ini kebetulan kita sedang merayakan Hari Sedekah Bumi Desa, terutama Dusun Wayu, Desa Ploso Wayu, dan ini adalah agenda rutinan tiap 2 tahun. Kita selalu menanggap atau pentas wayang, dan selalu yang disukai oleh masyarakat sini adalah dalang Ki Wisnu, nggak mau yang lain. Oke, jadi langganan tetap. Langganan tetap. Terus kegiatan ini setiap 2 tahun 2 tahun sekali. Bertepatan dengan mulutan atau enggak, Pak? Tidak, ini kebetulan aja nih kalau hari ini Sedekah Bumi pas waktu waktunya mulutan. Ya. Pokoknya intinya Jumat Kliwon, Sedekah Bumi biasanya bulan September. Selain wayangan, hari ini apa aja yang akan ditampilkan oleh desa, Pak? Hari ini desa akan nanti akan dibuka oleh Bapak Bupati, pembukaan Bazar UMKM edisi yang kedua tahun 2025. Kemudian berikutnya adalah launching unit koperasi desa Merah Putih. Oh gitu. Jadi kalau koperasi desa Merah Putih sudah pernah di-launching oleh Pak Bupati di alun-alun pada tanggal 26 Juli. Hari ini kita ingin memberikan informasi pada masyarakat bahwa kita sudah punya satu unit yang berkaitan dengan bahan pokok. Itu menjadi awal kita untuk running agar koperasi Merah Putih tidak jalan di tempat. Oke, baik. Terus sebagai kepala desa, Pak, pitutur jenengan kepada masyarakat umum tentang perkembangan budaya di era sekarang, Pak? Masyarakat sekarang sangat jauh ketinggalan dengan budaya Jawa yang sudah banyak kehilangan ya. Okay. Mulai jadi jati diri, kemudian mencintai nilai-nilai lokal lah ya. Yang itu berimbas kepada menurunnya nilai gotong royong, kebersamaan, kemudian cinta leluhur, dan larinya bisa ke nasionalisme. Nah, ini kita harapkan dengan Desa Ploso Wayu mengadakan nguri-nguri budaya seperti adanya Sedekah Bumi, baik berupa khatmil Quran, pengajian, nanggap wayang dan sebagainya. Kita berharap bahwa kita menjadi seorang muslim yang komplit antara perpaduan antara seorang muslim dengan sebagai seorang Jawa. Oke. Jadi punya kepekaan kepada budaya yang tetap dari dulu sampai sekarang. Betul. Walaupun kita muslim, kita harus peka terhadap budaya Nusantara. Ini penting. Pesan Pak Kades tentang budaya untuk masyarakat Ploso Wayu. Budaya untuk masyarakat Ploso Wayu kita terus mencoba untuk melestarikan ya, mengamalkan apa-apa yang baik, yang baik sudah kita teruskan, yang kurang-kurang baik kita tinggalkan. Nah, kita selalu berimprovisasi, berinovasi tentang budaya-budaya, kita padu dengan nilai-nilai syariat, insya Allah baik buat masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Kades. Kegiatan malam ini perihal peresmian Koperasi Merah Putih di Ploso Wayu. Ya, terima kasih. Saya Frian, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Ploso Wayu. Alhamdulillah, malam hari ini tanggal 5 September 2025, kami atas nama pengurus hari ini kita launching perdana dalam acara juga pada malam hari ini kebetulan berbarengan dengan Sedekah Bumi. Jadi kita kebiar malam hari ini untuk persiapan schedule berikutnya, yaitu mengembangkan di mana Koperasi Merah Putih ini keberadaannya kita kenalkan ke masyarakat. Setelah itu harapan dari kami sebagai ketua dan sebagai masyarakat Desa Ploso Wayu agar harga yang selama ini beredar di masyarakat itu langsung nanti kita dari distributor. Jadi selama ini yang diharapkan dari ibu-ibu rumah tangga dengan ekonomi yang sekarang lagi turun, insya Allah nanti dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini kita bisa eksis, kita bisa membantu kalangan bawah. Itu aja, terima kasih dari kami. Ada target khusus untuk pencapaian di tahun ini mungkin Pak? Tahun ini mungkin kita nanti berjalan di sembako dulu, dan tahun depan untuk pengembangan pertanian, pupuk dan lain sebagainya akan kita lakukan kerjasama atau support dari PIC yang ada di luar. Oke, pesan-pesan untuk masyarakat Ploso Wayu? Untuk masyarakat Ploso Wayu, mari bergabung, sukseskan program pemerintah yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, melalui Koperasi Desa Merah Putih, sehingga kita bisa bersama-sama membangun negeri ini menjadi negeri yang hebat, negeri yang kuat. Mantap. Malam ini saya bersama Mas Dalang, Ki Dalang Wisnu Jati Pamungkas di Ploso Wayu. Hari ini kita akan ngobrol dengan beliau perihal tentang wayang dan perbudayaan. Sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu. Ya, apa kabari? Alhamdulillah saya. Oke, Mas Dalang bisa diceritakan kepada kami secara singkat
lakon yang akan dibawakan malam ini, Mas? Lakon yang akan saya bawakan berjudul Wahyu Cempaka Mulya. Wahyu Cempaka Mulya niku menceritakan sebuah perjalanan spiritual Bima yang sudah menerima ilmu sangkan paraning dumadi atau ilmu kesempurnaan hidup. Tapi di situ Werkudara belum pulang ke negara Amarta dan masih belum yakin dengan ilmu yang dipegangnya. Lalu kemudian melaksanakan Topo Broto. Beliau mencari katentreman yang didapat, bukan hanya katentremannya, bukan hanya katentreman diri pribadinya sendiri, tapi katentreman untuk semua umat dan semua masyarakat di negara Amarta, seperti itu. Jika dihubungkan dengan kondisi masa ini, Mas Dalang, itu korelasinya bagaimana tentang cerita malam ini? Korelasinya kan semua sudah tahu ya bahwa di Indonesia ini kan sedang keadaannya mungkin banyak aksi demonstrasi ataupun dari pejabat negaranya sendiri yang mungkin ada konflik ataupun bagaimana lah, itu sebisa mungkin saya korelasikan dengan lakon malam ini. Bagaimana kritik terhadap pemerintahan ataupun bagaimana kritik terhadap rakyatnya sendiri, harus bagaimana dalam bernegara yang baik. Terus ini Mas Dalang, di era-era zaman sekarang ini generasi semakin berkembang. Oke. Menurut jenengan sebagai seorang dalang, dengan perkembangan zaman, terus modernisasi yang begitu pesat, banyak generasi sekarang kurang memahami budaya, terutama di wayang. Betul. Kan banyak kita lihat, kebanyakan penonton wayang itu lebih banyak yang sepuh-sepuh, tanpa anak muda. Kados ngoten pripun Mas Dalang? Menawi keadaan yang seperti itu, sebenarnya itu PR-nya seniman itu sendiri. PR-nya seniman itu sendiri. Malah saya itu senang adanya teknologi ataupun media di zaman sekarang. Sangat membantu untuk mengenalkan budaya kepada para remaja-remaja, para muda-muda itu bisa dikenalkan lewat media. Tinggal kemasan kalau saya. Budaya itu berkembang seiring berkembangnya zaman. Jadi kalau mau anak muda ataupun kalangan remaja-remaja itu tertarik terhadap budaya ataupun lebih mengerucutnya ke budaya wayang kulit, bagaimana cara dalang itu membungkus, bagaimana cara dalang itu memberi nuansa-nuansa baru dalam sebuah pakliran supaya terlihat dan terkesan lebih menarik di kalangan para muda, dan lebih pentingnya di bahasa. Di bahasa pewayangan itu bagaimana dipermudah, yang tua bisa menerima, yang muda bisa paham. Jadi sama-sama saling bisa enjoy. Sama-sama saling bisa menikmati sebuah pagelaran. Pesan-pesan jenengan sebagai seorang dalang ke masyarakat umum, untuk generasi muda, generasi tua, supaya wayang ini tetap dicintai di Indonesia, Mas. Lebih mau mengenal budaya itu sendiri, lebih mau menyayangi lah. Kalau belum kenal kan belum sayang dengan budayanya. Jadi lebih diperbanyak literasi tentang budaya, diperbanyak pengetahuan tentang budaya, dan lebih mencintai budaya Indonesia sendiri daripada budaya luar. Seperti itu. Dan pengaruh media sosial itu juga sangat penting. Bagaimana cara kita menyikapi berbudaya di media sosial itu bagaimana. Terus lagi bagaimana caranya kita melihat budaya itu dari semua sisi dengan perspektif kita sendiri. Oke, siap. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dalang. Baik, demikian obrolan saya dengan Mas Dalang.